If you have a problem with feminism, Islam will fix it. If you have a problem with your wife not obeying you, Islam will fix it. Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Omok, masih bersama Taufik Sagwanto. Sama-sama biru nih. Ya males gua. Gak janjian. Ini gak janjian guys. Gak tahu, mungkin sehati kali ya PK. Oke, kali ini langsung aja lah. Ada konten namanya Ngopi, ngobrolin postingan terkini. Ngopinya gue ngopi, aduh jadi sponsor deh. Mudah-mudahan sih ada sponsorin juga sih. Lu kopinya bagaimana Bik? Kopinya Bik? Widih, kopi hitam lah ya. Kopi hitam tanpa gula. Gitu. Lu kan pasti yang manis-manis gitu, yang ada rasa-rasa kan. Karena hidup lu pahit. Asik. Tapi namanya pahit juga banyak berharga, Pik. Banyak belajar dari kepahitan kehidupan. Weh, langsung dalam aja Gimana gue. lu belajar, kopi lu aja nggak pahit. Oke, balik lagi ke Ngopi. Ngobrolin postingan terkini. Gue lihat postingan di YouTube channel lo keren, Pik. Rasanya tuh bener keren tuh. Gue udah berapa kali absen, tapi lu udah berapa kali upload. Wah gila. Pokoknya yang penasaran teman-teman subscriber Moki Omok bisa mampir nih. Nah, kita mau bahas postingan terkini ya. Oh iya, aku jadi inget ya postingan lu tuh Pik. Ada ini berkaitan dengan gua apa yang gua akan tanya sama lu, Pik. Gue jadi inget postingan podcast lu tuh ada orang berbicara. Ya kan gini ya Pik ya, kita relate aja kehidupan sekarang ini kan udah mulai udah situasinya udah mulai abu-abu lah ya. Kadang-kadang kita ya ngenes lah ya. Hah? Abu-abu Pik. Absurd. Oh ya abu-abu. Abu-abu lah istilahnya, udah mulai ada kebanyakan pembenaran lah. Ya postingan lu itu ada ya sampai-sampai ya gue tahu lu lah, lu ngadepin orang tuh kalau udah ngadepin orang semacam beliau itu ya lu emang udah diem aja udah. Yang penasaran lihat aja di postingan YouTube channelnya Taufik lah. Jadi ada obrolan sampai-sampai orang berpendapat yaitu Pik lah, yang ada yang bilang setan itu mualaf gitu. Tahu lah. Tapi jangan mention orangnya ya Pik ya. Ya beginilah sekarang ini. Jadi gue prihatin gitu loh. Maksud gue sampai-sampai ada ya orang terdekat gue tuh sampai berpikiran seperti itu gitu loh. Ya jelas-jelas di Islam tuh udah jelas. Oh ya, gue mau disclaimer dulu. Sorry Pik. Sorry ya, gue agak random ya. Disclaimer dulu ya. Gue ini bukan maksud untuk menggurui, mendikte, menyudutkan orang, bukan. Gue hanya sekedar ngobrolan biasa. Kebetulan gue banyak bersyukur lah, alhamdulillah gue di lingkungan terdekat gue, teman-teman, saudara, sahabat, dan beliau ini juga pengingat surga lah. Dan beliau ini juga literasinya tuh luas. Makanya gue ngobrol sama doi ini yang baju biru ini, banyak tanya ya. Karena gue tahu dari dulu ya kita sama-sama pernah berjuang ya Pik ya gitu ya, pernah diobrolin sebelumnya lah sampai hari ini lah ya, sampai hari ini ya kita selalu mengingatkan ya, diantara begitu. Jadi gue disclaimer dulu, gue bukan soal paling benar, alim ulama bukan. Gue hanya manusia biasa ya, balik lagi ngobrolin ngopi ya gitulah. Jadi situasinya sekarang ini udah mulai ini, makanya gue wah keren nih apa yang kita obrolkan untuk bahan konten berikutnya Pik ya. Jadi ya sampai ada
orang terdekat gue tuh sampai berpikiran begitu, kok gue aduh, gue sampai males ngadepinnya pik kayak elu gitu waktu di podcast. Kenapa ya? Ya orang kayak gitu kan nggak usah dihadapin pik, ya maksudnya udah gitu loh, ya Ya sudah. buat gue tuh kan kita itu kan tetap kita ikut tapi nggak larut. Dan sebenarnya untuk mencari sama aja kita itu sebenarnya sedang pencarian. Sama dengan gini, ketika lo mau berusaha untuk nyari mata air yang paling jernih, lo harus ngikut arus ke hilir apa lo lawan arus ke hulu. Kita ke hulu, kita harus lawan arus. Oh iya arus iya, sungai kita lawan. gue selalu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran udah jelas sangat beda gitu ya. Kalau bicara benar salah, nah itu emang bisa bertukar, salah jadi benar, benar cari salah. Tapi kalau kebenaran itu udah mutlak, benar nggak, Bik? Setuju nggak? Gua bukan posisi setuju. Ya kalau kebenaran, bertanya akal tuh kan di kalbu sini ya, di hati lo yang paling dalam. Kalau kebenaran tuh lo ngerasa ada masalah di sini, nggak ada protes. Tapi kalau itu yang bener di sini. Ya makanya. Tapi sini kadang masih bimbang. Pembenaran sama kebenaran itu akan jadi kali ada hati, ada pikiran, ada perasaan. Cuman kayak pembenaran yang mendukung paling cuman perasaan gue. Terus Kok putus-putus ya, Bik ya? yang Tar dulu, lanjut. Ya intinya gini, Bik. Beda lah, namanya semangat kebenaran dan semangat pembenaran tuh beda, Bik. Dan lingkungannya beda, intinya gitu. yes. Gitu aja dah. Ya makanya gua ngadepin beliau itu ya sudah. Dia dengan narasi yang sekarang beda ya sudah. Ya balik lagi, Pik, bagi kita kontak yang lain aja, Pik. Kalau gua ngomong itulah. Kita ngomongin ngopi, ngobrol, postingan terkini diantaranya adalah gua mau ngomongin si Botak, podcast ya Botak. Nah, Botaknya tuh beda nih. Botak yang mana? Nah, Botak itu dia. Indonesia apa ya, ya, kita bahas yang botak yang satunya, dia lebih cerdas gitu. Oh iya, boleh. Bahwa Andrew Tate ini seorang kayak di sini versinya ditiru sama si botak yang ada di dalam negeri, berpikiran terbuka. Jadi Salah, Pik. Sorry gua cut. Salah, Pik. Kalau si Botak yang dalam negeri ini, dia itu kiblatnya apa? Jorgon Morgan atau siapa? Podcastnya ikut ini. Ya, maksud gue kalau kan Andrew sama-sama berpikiran di society-nya dia. Iya. Atau di society-nya si Botak dalam negeri ini, dia akan melawan arus yang menurut pendapat banyak orang itu dia berusaha untuk ngasih alternatif pemikiran tapi nggak bisa dilawan, sama aja. Ya, sedangkan Andrew Tate ini ketika orang si Botak di luar ini sama ini kan orang menganggap bahwa ada yang namanya Islamofobia gitu, bahwa mulai Islam terbesar tuh masalahnya kan selalu feminisme gitu. Padahal di Islam clear gitu loh, bahwa di Islam tuh istri harus patuh, bener, gitu kan, dan harus kebanyakan masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang Barat atau orang-orang sekuler kan istrinya kan minta sejajar gitu loh. Dan dia ngomong bahwa aku bukan Islami, aku bukan seorang Muslim gitu loh, bahwa aku seorang Kristen Ortodok yang katanya si Andrew Tate aku menghabiskan 20 ribu per bulan ke gereja gitu, persepuluhannya gitu, bahwa aku ya sama kayak yang Botak dalam negeri bilang bahwa aku ini seorang Muslim gitu loh, tapi aku berpendapat ini gitu. Dia sama, aku seorang maksudnya dia seorang Kristen taat, dan dia
setiap bulan dia ngasih 20.000 ke persepuluhannya dia ke gereja gitu. Jadi ini dia nunjukin betapa objektifnya dia berpandang tentang Islam gitu. Dan kemudian kata dia dia berlogika bahwa beragama itu seperti halnya bertaruh di pasar modal gitu. Kamu harus bertaruh pada Islam gitu kan, karena kamu bertaruh pada tentang apa yang diyakini itu sama dengan orang yang di pasar modal. Logikanya dia jalan semua, nggak bisa dilawan memang. Bahwa orang Islam itu intoleran, ya lu harus intoleran supaya lu tetap ini ke nilai-nilai lu gitu. Kalau lu toleran, lu akhirnya bias gitu. Ya benar. Tapi menurut dia yang Islam intoleran tuh, Islam tuh sangat toleran. Kalau bicara soal apa? Di luar konteks ad-din, di luar konteks menjalankan peribadatan, kebebasan internal seseorang gitu. Tapi sebenarnya Islam itu yang lebih luas. Islam itu ketika bicara society, ketika bicara tentang jangan sampai kehidupan sosial itu, kalau di Islam itu esensinya kalau di dunia itu jangan sampai ada hal yang karena sebuah muamalah atau hubungan sosial itu sampai ada kesenjangan, ada hal-hal yang merusak tatanan sosial gitu loh. Sepertinya kan kaku gitu ya. Setiap istri harus patuh sama suaminya. Ya kalau mau ditanggepin negatif, ya enak dong. Semua laki-laki bisa menindas istrinya. Malah tidak. Malah sebenarnya tidak. Karena selalu dianggapnya gini. Bayangkan ketika seorang istri tidak patuh sama suaminya. Ketika nanti dicoba dipikir lagi ke depan, jika kamu punya anak laki-laki yang memiliki istri tidak patuh, kamu sakit hati enggak? Islam itu selalu gitu pertanyaannya. Pasti akan ada masalah sosial di kemudian hari gitu. Makanya jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa setiap laki-laki itu jadi leader bagi perempuan. Bukan berarti itu untuk menindas, leader bukan untuk menindas, bukan raja loh ya. Kecuali ar-rijalu bahwa laki-laki itu adalah raja bagi perempuan. Nah, itu baru boleh nindas, boleh apapun. Tapi leader itu luas asli. Dan ada hal yang di Islam itu di dunia dia rule-nya Islam itu detail banget, sampai hal-hal terkecil, sampai urusan pipis lo harus duduk atau berdiri itu diatur. Kemudian ini ngerusak tatanan sosial enggak? Dan setiap orang Islam meyakini bahwa apa yang dilakukan dia untuk membuat keseimbangan secara tatanan secara sosial di dunia, pertanggungjawabannya ada. Kapan? Ya pada saat mati. Karena sejatinya hidup di dunia ini sepanjang ini sampai kiamat itu tidak sampai seperempatnya dari perjalanan panjang manusia itu sampai bertemu pada Robnya, pada Tuhannya. Ya memang pada saat bertemu dengan Tuhannya itu orang nanti dengan damai itu di surga gitu. Itu pandangan simpelnya gitu. Tapi untuk ngarah ke sana itu ada perjalanan yang super panjang, yang dimana hal yang dilakukan super pendek waktunya di dunia ini harus membawa pengaruh untuk kehidupannya dia masa datang. Benar, nanti kita itu yang terpenting itu adalah hidup setelah mati. Tapi di dunia itu ya untuk lo dapat reward nanti kehidupan lo setelah mati, ya apa yang lo lakuin di dunia itu yang setiap muslim itu pasti akan hati-hati gitu untuk bicara soal itu. Karena memang nggak hanya soal bicara tentang sesimpel di pasar modal orang bertaruh gitu. Benar. Tapi pertaruhannya adalah hal perjalanan yang super panjang gitu loh. Bahwa gua keren gitu kata-kata narasi yang dibangun sama Andrew Tate ini keren, bahwa Islam is fixed, memperbaiki semua. Sebenarnya
itu biasa aja gitu. Karena memang sejak awal kehidupan itu ya eh, apa namanya ya sejatinya Muhammad nggak bawa agama baru. Rule-nya Tuhan tuh mulai dari dulu itu ya udah jelas. Mulai dari Musa bawa, yang Musa bawa, yang Sulaiman bawa, Daud bawa, Yesus bawa atau Isa bawa, itu semuanya sama, memang itu dari satu sumber. Dan Islam juga sebenarnya datang juga nggak bawa agama baru. Bener. Nggak bawa itu. Jadi hal cuman lebih detail. Karena di balik itu semua yang membedakan dengan Musa, Isa, dengan nabi-nabi terdahulu, Muhammad ini keren gitu. Bawa akhlak. Menyempurnakan ya, Akhlak ini Pik, kan nggak seperti alirannya Nabi Nuh. Begitu gak ada yang patuh langsung banjir. Ya teratain aja, riset langsung. Ini enggak ditelatenin gitu loh. Oh, society itu benar-benar dibentuk pelan-pelan gitu loh. Benar-benar bagaimana sampai masyarakat madani itu, di mana Islam itu hanya 15% di tengah lautan di tengah lautan kerajaan besar saat itu, yaitu Persia di timur, terus ada Romawi di barat. Islam itu hanya sebuah society kecil gitu loh. Jadi ya ini keren gitu. Ini sebuah ya akan terus seperti ini. Tapi gue lihatnya meskipun Andrew Tate keren, gue lihatnya sih ya seperti halnya dia, kamu mentoleransikan semuanya. Sedang di Islam itu enggak fix. Ya memang itu. Karena apa? Memang itu kenyataannya. Jadi dalam artian intolerannya itu bukan untuk merusak gitu, untuk melawan lainnya, untuk anti terhadap lainnya. Intolerannya dia itu untuk dirinya sendiri, supaya mereka tetap fix berjalan di jalur yang udah dibuat Tuhan gitu. Dia udah mutlak, Itu maksudnya udah kebenaran tuh udah diatur gitu, secara udah nggak detail. bisa ditawar. Jadi kita nggak usah toleran kepada hal apapun yang malah merusak tujuan kita mau kemana, rule kita apa. Jadi gue lihat ini ya Andrew Tate ini ya cuman memandang Islam sebuah studi. Jadi kalau ngomong studi Islam itu mau ngomong PhD-nya aja ada gitu loh. Orang dokter Islamic Study itu sampai doktor sampai profesornya ada, dan mereka ketika tanya agamanya apa, memang mereka bukan Muslim. Tapi balik lagi, mau lo dokter, mau lo profesor, tapi lo cuma studi, dibandingkan sama kita orang biasa, kita practitioner Muslim, ya pasti beda. Benar. Makanya pasti beda, karena dia nggak bisa lihat dalam. Gitu. Terus Andrew Tate tadi, gue detail bahas Andrew Tate itu. Terus bahas tentang bagaimana di negara-negara Islam yang memang benar-benar lo diajarin untuk percaya sama orang. Jadi jangan kaget kalau di Uni Emirat Arab, di negara-negara yang itu mobil spot itu diparkir sekalian sama sama kuncinya. Ya karena memang balik lagi, semua orang tuh takut untuk melakukan sebuah kesalahan, karena setiap Muslim itu akan meyakini bahwa cinta itu, bahasa halusnya cinta itu nggak selalu terbalas sih. Sama kayak lo kan suka sama perempuan. tapi setiap Muslim akan meyakini bahwa setiap perbuatan itu pasti berbalas. Dan simpulannya gini, ya yang si botak ini keren banget, bahwa sekeren apapun pendapat dia, nanti lokasi deh potongan-potongan video dia tuh bagus, poin-poinnya lokasi di video ini. Jadi ketika dibahas bagaimana hal-hal tentang Muslim, ya gue lihat dia sebagai orang yang studi Islam, lihat Islam sebagai bahan studi. Jadi
ya cuman lu lihat kulitnya aja, lu nggak tahu di balik itu semua. Iya benar. Dan buat gue kalau Islam cuman dibuat studi ya sampai kapanpun nggak akan merubah apapun. Yang sama Tuhan tuh dinilai itu kan imannya, bukan lo ngerti tentang Islam bagaimana, kerennya Islam bukan itu, tapi ketika lo menentukan pilihan yes atau enggak, itu yang sama Tuhan dinilai. Iblis pun sebenarnya juga kalau suruh ngafalin Quran lebih banyak hafalannya dia daripada lu. Rule-nya Tuhan lebih tahu iblis daripada lu gitu. Iya. Kan bukan di situ. Ya, tapi di depan tadi banyak yang terputus. Soalnya tadi kayaknya lo yang diedit banyak. Iya. Ya, mungkin saran gue videonya si botak keluar itu lo sebut ya keren sih memang. Ntar gue ditulis deskripsi biar ya, penonton lihat gitu ya. Biar tapi gue nggak kaget, dia ya cuman sebatas seorang Islamic study, jadi studying Islam gitu, bahwa memandang Islam bukan sebuah ajaran agama tapi sebagai bahan studi aja. Ya. Karena dia bukan practitioner Muslim. Ya, yes. Ya pokoknya. Kaget jadi. Oke, pokoknya FYI for your information, Andrew Tate ini seorang kickboxer, selebritas, ya bikin podcast, kebetulan influencer juga sempat bikin heboh di beberapa sosmed, ya begitulah. Ya menurut gue dan topik ya semacam itu ya Pik ya. Gue juga nggak kaget-kaget amat. Lu kan baru lihat kulitnya doang gitu ya. Modal hal biasa buat kita ya Pik ya. Kalau salam nih sama Andrew Tate, kalau ketemu lu pelajari lebih dalam deh. Pesan gue itu sama dia. Lu kalau belajar jangan kulitnya doang. Itu baru kulitnya aja keren. Iya makanya. Iya. Makanya gitu. Ya makanya ya intinya untuk hari ini sekian ngobrolan postingan terkini. Terima kasih Pik untuk selalu semangat mencari kebenaran bukan pembenaran. Kalau pembenaran udah tahu lah ya hawanya kayak gimana, iblis kayak gimana. Iblis kan identik dengan kesombongan, aku hindari. Dan gua hindari. Alhamdulillah. Lu merasa bego, lu merasa lemah, lo merasa juga masih belajar, itu malah sebenarnya lo akan terus ditambah hikmah sama Tuhan. Karena Pik, ntar tambah lagi Pik durasinya Pik, udah cukup. Oke. Ya. Kita sambung lagi. Ya jadi ya penutupnya gitu aja. Jadi for your information juga Ji, intinya ada yang lebih tinggi dari sekedar ilmu, yaitu akhlak. Itu yang bedain kita sama orang lain. Terus ada yang lebih tinggi lagi, yaitu hikmah. Ambil pelajaran dari itu. Siap. Terima kasih Taufik untuk ngopi kali ini. Kopi lo mana Pik? Angkat dulu kopinya. Angkat. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.